Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para senior sesepuh di Setia Cendekia, pimpinan, ketua, wakil ketua, dan bagian-bagian yang lain di Sivitas Akademika Setia Cendekia, yang saya tahu sesepuh yang paling sepuh di sini Pak Haji Suprapto, Pak Haji Sobri, Pak Gianto, ini senior saya. Jadi ketika saya ngajar di Setia mulai tahun 2001, 21 tahun yang lalu saya sudah ngajar di Setia. Ternyata lama sekali, ternyata nggak terasa sudah lama saya ngajar, dan umurnya Setia sudah hampir 2/4 abad ya. Dan karena tempatnya berpindah-pindah, akhirnya ya memang ini sudah luar biasa. Seumpama dulu langsung di sini mungkin luar biasa. Alhamdulillah, dan berkat ini BP dulu Bapak Haji Suprapto, Pak Sobri, dan almarhum Bapak Sukisno ya. Semoga para pendiri Setia dan sesepuh di Setia yang sudah meninggalkan kita berpindah alam di akhirat, kita juga akan berpindah nanti. Cuma jadwalnya menunggu saja. Kita kirimi doa Al-Fatihah, semoga arwah diterima oleh Allah, berbahagia di alam sana. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terima kasih atas waktu yang diberikan saya bisa membantu misi pada Jumat manis hari ini. Dan untuk kali ini saya sedikit untuk menyampaikan beberapa satu hal tentang bagaimana kita di dalam kehidupan yang selalu perkembangan zaman ini berubah. Maka tadi disampaikan Pak Haji Prapto, menuntut ilmu itu sangat penting. Makanya di dalam hadis juga dijelaskan, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Itu hadisnya, mungkin oleh beberapa ulama ditambahi wa muslimatin. Dan mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim dan muslimah, apapun ilmunya itu. Ada yang ilmu itu harus kemudian konsentrasi di bidang ilmu agama, ada ilmu pengetahuan yang lain, dan itu harus dituntut karena sangat penting. Dan Allah berjanji ketika orang mencari ilmu maka akan ditambah derajat, itu otomatis. Orang yang punya derajat di dunia ini, baik derajat yang berkarir di pemerintahan, di lembaga organisasi, di lembaga sosial, dimanapun berada, bagi yang punya ilmu yang cukup maka Allah akan ditambah derajatnya tanpa diminta. Di Setia Cendekia ini, orang yang punya derajat di sini, apakah itu pimpinan atau mungkin yang lain, pasti mereka yang punya kapasitas ilmu itu. Yang tidak punya kapasitas ilmu ya mungkin dia angkat. Gak mungkin Mas Gagut diangkat jadi ketua Setia.
Ya toh? Karena namanya nggak punya ilmu tentang itu. Tetapi apa? Tetap berguna. Mas Gagut apa Mas Zen atau yang di sini. Karena orang dalam manajemen itu semua penting. Makanya di dalam istilah la tahtakir mangdunaka falikul lisaim maziyah. Kita tidak boleh menghina orang karena setiap orang punya kelebihan. Orang yang diciptakan dunia ini pasti punya kelebihan. Kelebihannya bedanya beda-beda. Pagi ini bedanya mungkin kelebihannya beda, mungkin bisa herbalis. Mbah apa herbalis ki pokoke gawe obat sing sekirane herbal. Kelebihannya Pagi saya nggak bisa. Pagi tak kongkon kaya aku ya ora iso gawe konstruksi bangunan sak ngomong dari kontraktor ya ora iso. Ora bidangi. Jadi setiap orang punya kelebihan. Makanya tuntut ilmu dulu. Saya dulu ketika di pondok, pokoknya golek ilmu sik, urusan kok gawean rezeki kok senek sing nata dhewe. Katanya tidak ada rezeki itu pindah orang. Rezeki itu adalah sudah takdir. Makanya jodoh, rezeki, mati wis takdire ana. Sing ora oleh jodoh, aja gelisah. Wis kok pasti ana jodone. Aku ora nyinggung sing ora oleh jodoh. Kok padha guyu. Ora tersinggung, aku ora menyinggung. Pasti jodoh pasti ada, ojo kuwatir. Dijatah oleh Allah. Sing ora duwe duit oke, ojo kuwatir. Rezeki enggak akan berpindah. Wis to nek jatahe. Walaupun aku disetir rezekiku mungkin beda mbek liya-liyane. Mbak Suci nak transfer aku mbek Pak Aika mungkin ya beda. Dadal lakoni gak nilainya beda. Ora padha. Itu berarti rezekiku nang kene ora padha. Mbok digeser ora iso diomongi Pak Eka aku. Kayak gitu. Jadi enggak ada. Rezekiku mungkin yang lain di tempat lain. Kalau di sini kecil, di sana muga-muga gede. Sing wis nang kene gede, no jobo jojol gede. Wis nang kene wis gede kok. Makanya rezeki tidak akan berpindah dan Allah pasti menakdirkan orang dikasih rezeki. Makanya di Indonesia ini di Bojonegoro orang enek wong ceritane mati kelaparan, ndak ada. Tidak ada. Orang enek wong ceritane wong ora duwe omah nak memang ra gelem duwe omah. Pak Sobri omahe tambah gawe neh nang kene kok. Padahal wis duwe nang kedok. Gawe neh nang kene. Mbah, mungkin kanggo anu Mandito Ratu. Jadi itu urusan mati juga gitu. Kita tidak tahu besok itu kita mati atau tidak. Setelah taklim ngaji, setelah ini kita pulang, apakah kita masih hidup? Tidak tahu kita. Baru Jumatan kok iki awake dhewe jek urip ora ya ora ngerti. Karena pati urusannya yang Maha Kuasa. Makanya bahwa ibadah itu penting. Majelis taklim hari ini termasuk ibadah. Golek ilmu itu jihad. Nah anek wong golek ilmu mari ngono nang kampus setia kuliah dadakan wafat di tengah jalan itu mati ini mati syahid. Karena jihad golek ilmu itu. Apapun ilmunya insya Allah bermanfaat. Apapun bentuknya. Dan perkembangan zaman hari ini selalu berubah. Selalu berubah. Kadang-kadang kita kewalahan ngurusi perkembangan zaman. IT yang jenengan bawa itu di HP itu aplikasinya wakeh. Wis iso paling mau piro. Ana sing ora dunung belas ya ana. Nah, itu perkembangan zaman. Dan itu kalau kita nggak ngikuti, ya wassalamualaikum. Ditinggal oleh zaman itu. Dan rezeki itu juga Allah memberikan rezeki bukan orang yang kerja keras secara fisik, enggak. Ana sing kok dolanan HP, iki lah duit. Ana sing gegere kaya setlika. Kilang-kilang no tengah sawah oleh duit yo akeh mbek dolanan HP omah. Makanya kadang-kadang wong tua golek mantu kuwi nganggur apa digawean. Lho, aja dikanak ngono kuwi. Belum tentu arek-arek saiki ku terus nganggur mari ku ora ada duit. Oh, duite luwih akeh. Sing mergawe tahunanan budal esuk mulai bengi, belum tentu duit akeh. Ngapunten aku ora ngenyek lho ya. Ana sing model begitu. Saya tahu sendiri soalnya. Saya punya adik sendiri saya itu jurusannya komputer, tiap hari dia trading saja mendapatkan penghasilan berapa ya antara 200-300 ribu tapi konsisten gak mergawe gak. Kadang-kadang orang lihat wah apa kok dolanan no kamar wae ya anak terus jadi ora kuwi mergawe
Nah, kayak gitu. Jadi dunia hari ini beda. Makanya bahwa perkembangan ekonomi hari ini karena orang yang menguasai ilmu. Makanya derajat itu bukan pangkat, tapi kadang-kadang derajat itu karena juga masalah kekayaan juga. Bojonegoro ini sampean tiap hari, Pak, sepeda motor anyar kabeh. Ki ora ono nang kampus kene iki sepeda motor sing buntut biyen ora ono. Tak wasi Astria Star, Prima sing zaman-zaman biyen ora ono. Ngontel jarang-jarang. Berarti bahwa ekonomi sudah bagus. Rata-rata pakai mobil. Nak mau kuliah nang gone Hong Tuah malah Surabaya, mahasiswa gak ono sepeda motoran. Kabeh mobil. Mbah kok iso kaya ngono. Kalau kene alhamdulillah iso ono sepeda motor sapa. Tapi kalau saya lihat itu masalah status ekonomi ya. Kalau di Surabaya itu di universitas apa namanya? Yang apa? Hang Tuah ya. Di Ubaya, mahasiswa semua pakai mobil. Berarti memang ekonominya bagus. Apalagi di Universitas Ciputra. Mahasiswanya sudah ekonominya bagus. Kenapa kok bisa mereka bisa kita nggak bisa? Apakah kita nggak bisa? Bisa. Persoalannya kita sendiri yang tidak bisa menyelesaikan diri kita sendiri. Makanya ke bawah, kalau dalam ilmu perekonomian Indonesia, mungkin yang ngajar saya juga ngajar, kemiskinan itu disebabkan oleh apa? Garis besarnya menurut saya adalah kemiskinan itu disebabkan oleh kebodohan. Berarti wong sing gak duwe ilmu miskin. Tapi wong sing ilmune dhuwur, apapun bentuknya, maka bisa menerjang badai apapun itu. Bisa menerjang badai apapun itu, apakah kekayaan, pangkat, jabatan. Kalau ilmunya cukup. Tapi kalau ilmunya rendah, tidak dicari itu ilmunya, maka akan semakin kita tertinggal. Tertinggal apapun itu, termasuk ekonomi kita. Maka negara-negara berkembang, negara-negara maju seperti negara maju Amerika, Jepang, Korea, itu karena ilmunya tinggi-tinggi, bisa menciptakan sesuatu yang kita pakai hari ini. HP ini, WhatsApp kita ini, yang selalu pakai aplikasi WhatsApp atau yang lain, itu siapa yang menciptakan? Negara-negara, bukan Indonesia toh. Mesti negara-negara, katanya mana? Swedia atau mana itu? Mungkin Amerika atau Cina atau Korea atau Jepang. Negara-negara yang maju, otaknya yang cerdas. Kita masih rendah. Makanya Indonesia ini kurs rupiah kita masih 14.000 sekian per $1 Amerika. Kenapa kok begitu? Harganya murah sekali Indonesia itu. Malah dengan Malaysia, kita masih tinggi Malaysia. Berarti bahwa Indonesia itu yang seperti ini yang menurut kita sudah hebat, tapi bahwa ekonomi kita masih di bawah jauh dengan negara-negara lain. Kurs rupiah kita dengan negara-negara di tetangga kita jauh semua. Malaysia waktu Indonesia merdeka pertama kali dipimpin Soekarno, itu podo sekolah nang Indonesia. Sekarang terbalik, kita malah sekolah yang ke Malaysia. Banyak orang Indonesia yang ke Malaysia, tapi bukan sekolah, tapi jadi TKI. Gimana? Jadi pembantu rumah tangga di sana. Bukan kuliah. Kalau orang Malaysia ke Indonesia kuliah, kalau kita ke sana adalah kuliah. Itu kebalikannya kita. Seperti sekarang tenaga kerja di Hong Kong, di Korea, di Jepang, ya orang Indonesia semua. Di sana semua orang diekspor Indonesia yang ke luar negeri. Indonesia sekarang hari ini yang ke Malaysia itu totalnya 2.500.000 penduduk yang di Malaysia. Yang di Singapura, yang di Korea maupun di Jepang ada 100.000 lebih. Tapi di sana bukan mencari ilmu, bekerja di sana. Ya karena itu perkembangan ilmu teknologi kita masih rendah. Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya cintai, bagi mahasiswa, saya menginginkan bahwa yang penting golek ilmu disetia itu yang serius. Apapun kerjakan dengan ikhlas. Nanti nak wis lulus kuliah, urusan rezeki, urusan nanti kerja di mana wis diatur nanti. Yang penting kita ikhlas mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau yang memang di bidang LDMC, ya sudah konsentrasi penuh di sini ngurusi LDMC, ngurusi kemakmuran masjid. Sudah ada kegiatan di sini. Tapi tidak hanya kemudian berkutat begini, ya kadang-kadang harus keluar lah. Jenenge PTKT jenenge. PTKT apa?
PTKT iki melete nang ngene lingkungane iki. Mun jebul ora iso apa-apa. Mengkeret. Ya sekali-kali LDMC kemudian go public, kemudian mengadakan kegiatan kajian di mana monggo. Tidak hanya berkutat di sini. Bagi yang UKM-nya LDMC atau UKM yang lain, sementing itu bahwa aktivitas itu difulkan, ikhlas. Nanti sudah ada yang ngatur setelah kita keluar dari kampus. Dan tidak sama. Kemudian lulusan yang jurusan manajemen akuntansi kemudian pengen mergawe nek kene enggak padha. Rezeki nanti beda. Saya itu dulu lulusan sarjana alam gaib. Sarjana agama. Kemudian saya nggak tahu tiba-tiba kok saya kok aneh kalau ngajar di sini. Karena beliau Pak Prapto saya diajak ngajar di sini. Padahal sivitas akademiku di Wonogiri sana saya ditawari, saya malah nggak ngajar di sini. Saya lulusan dari sana dan kemudian malah ngajar di sini. Aneh saya. Dan pekerjaan saya juga sama dengan lurus dengan jurusan saya. Rezeki saya. Kalau saya ngajar di sini terus mungkin ya rezeki ini barangkali ya cukup, alhamdulillah. Tetapi kalau di luar kemudian pekerjaan saya mungkin ada di konstruksi, ada kemudian di jasa perdagangan, itu nggak nyambung dengan kuliah saya sarjana alam gaib tadi. Nah nggak nyambung, tapi Allah memberikan rezeki dari situ, sudah berarti bahwa rezeki itu memang ditakdirkan dari situ. Ada yang memang harusnya the right man and the right job, tetapi bahwa rezeki itu ternyata tidak bisa diduga-duga. Jodoh juga begitu. Ini yang belum berjodoh juga begitu. Jodoh saya itu adik kelas saya dulu, tiba-tiba ketemu langsung nikah gitu aja. Ya pacarannya lewat ini kajian kayak gini. Kadang-kadang pas acara ketemu rapat, ya masih wasinan tok, kok cocok ya sudah jalan. Makanya kalau ada anak-anak setia, mahasiswa setia kemudian nikah dengan mahasiswi dengan mahasiswanya di sini, ya pacarannya ketika ketemu itu tidak pacaran model-model aneh-aneh. Ya sudah, ketemunya di dalam pacaran ilmiah, ketemu gitu kan. Kemudian berjodoh. Ditakdirkan begitu. Kalau ditakdirkan di luar ya monggo, memang jodoh tadi, takdir tadi. Itu tentang bagaimana kita menuntut ilmu dan kemudian apa yang kita harus dapat dari ilmu itu. Masih banyak yang harus kita raih, masih banyak harus yang kita cari. Saya sendiri di dalam proses pergulatan dunia ini, kita masih setiap hari ada perkembangan, kita masih merasa bahwa kita bodoh. Kita masih merasa kita bodoh. Makanya kita harus mencari. Baik itu kemudian kembali kepada bulan Muharram tadi sudah disinggung sedikit. Kenapa bulan Muharram kemudian tadi amalan-amalan yang harus dilakukan. Memang banyak-banyak kejadian di bulan Muharram. Kalau menurut catatan saya ini ada 7 sampai 12 peristiwa dalam bulan Muharram ini. Pertama peristiwanya adalah ketika Nabi Adam itu melakukan dosa, kemudian bertobat kepada Allah, dan pada bulan Muharram ini tobatnya diterima. Yang kedua, ketika Nabi Nuh alaihissalam, kapalnya itu dulu kena banjir, kemudian kapalnya harus bulan Muharram ini bisa berlabuh. Kan dulu ada banjir besar, seluruh dunia tenggelam, termasuk Indonesia. Indonesia itu katanya dulu pulaunya besar. Kemudian karena banjir akhirnya jadi cilik-cilik. Nak diwasi konggone peta bola dunia. Nak tinggoni ya wombo ra ketok, masih pinggir-pinggir ra ketok. Tapi nak bawa wasi ke pola dari mana? Dari bola dunia ya kita kecil. Ada seribuan pulau. Itu karena akan dulu banjir. Dan ketika banjir itu Nabi Nuh membuat perahu, dan pada bulan Muharram ini perahunya dapat berlabuh di Bukit Zuhdi. Yang ketiga adalah selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan Raja Namrud ketika itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara di Mesir. Peristiwa nomor 5 adalah keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan dengan selamat. Dulu Nabi Yunus dimakan ikan, ikannya gede tapi sama mbok botok mungkin nyeleh wake, saking gede nih. Nah, Nabi Yunus keluar dari ikan itu. Kemudian nomor 6 adalah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub
alaihissalam dari penyakitnya. Kemudian menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian menenggelamkan Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa ketika itu diberi mukjizat, tongkat keplek nonggone segorone terbelah. Kemudian ada peristiwa yang sangat menyakitkan ketika itu pada bulan Muharram, yaitu terbunuhnya cucunya Rasulullah namanya Al-Husain dan keluarganya dibantai di Karbala. Kemudian pada Muharram ini adalah Umar bin Khattab dimakamkan setelah Syahid dibunuh oleh Abu Ya'la. Kemudian ada peristiwa lain yang terjadi, perang Khaibar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Ada lagi kejadian, yaitu pada bulan Muharram ini muncul tekad hijriah Nabi Muhammad ke Madinah setelah pada bulan Zulhijjah terjadi baiat Akikah 2. Sampai di Jawa ini kan ada Jawa. Bulan Suro ini orang anak wong ngewok. Ora wani duwe gawe. Nyunato mantu. Nak besar ya iki pejak suruhan ya akeh. Sampai kadang-kadang amplope entekan. Ya ta. Ulan Suro niki prei menang wis gak ana wong digawe. Iki wong Jawa ora ana sing wani. Termasuk karena bulan itu, bulan Suro ini disucikan dan kemudian jangan melakukan apa-apa. Sampai nyun sewu kadang-kadang ikan kepercayaan orang Jawa. Ngedeko omah ora wani. Duduk res ora wani. Gendeng ceplok kok dhuwur iki ora wani mendakno, enek sing ngono iki enek. Aku tahu bendeng, ya Suro-Suro aja mendakno gendeng sampai gitu. Ini kepercayaan orang Jawa. Bagi yang percaya, bagi yang enggak percaya ya terserah. Itu sampai gitu. Dan pada malam bulan Suro kemarin ada mitos wong gak oleh nikah pada malam Suro. Gak oleh bepergian, kono mah baik. Nah adat-adat Jawa kan gitu. Saya nggak tahu adat Jawa memang sudah nenek moyang kita yang dulu. Itu beberapa hal yang barangkali bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini kemudian bulan yang disucikan setelah Ramadan, yang kemudian ada amalan-amalan yang harus dilakukan. Salah satunya amalan adalah tadi disebutkan oleh penceramah yang terdahulu, minimal kita melakukan puasa 1 Muharram dan 10 Muharram saja. Nah, ra iso telu ya sitok wae. Puasa sitok wae 10 Muharram. Gini sisi 1 Muharram kan sudah lewat, ya tinggal 1 nanti 10 Muharram. Nanti jatuh pada tanggal 8. 8 kuwi dina apa, Mbak? Hari Senin. Semoga hari Senin bisa puasa. Sing iso nglakoni, sing gak nglakoni ya sing prei mbak-mbak ya ora apa-apa. Ora wajib. Itu untuk kita menghormati pada Muharram, dan tepatnya juga alhamdulillah ini pada bulan Agustus kita memperingati 17 Agustus nanti ketika Indonesia merdeka. Paling tugas kita ini kon gawe gendera biar rontek-rontek tok. Biar ngisi kemerdekaan, daripada bapak-bapak yang dulu kita, mbak-mbak yang dulu berjuang untuk memerdekakan Indonesia dengan darah, dengan nyawa yang dipersembahkan. Kita paling-paling memperingati dan mengisi kemerdekaan, minimal kegiatan-kegiatan pada 17 Agustus ini kita bikin. Nggak tahu nanti Siti itu mau mengadakan apa, belum tahu saya. Tinggal pimpinan nanti mau mengadakan apa. Lomba makan kerupuk atau lihat dia orang ngerti. Sementing ada kegiatan, begitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang materi saya, dan mohon maaf apabila ada kurang, ada salah di dalam saya menyampaikan. Hadanallah wa iyyakum minal aidin. Mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.